Apakah Anda tahu bahwa beberapa buah yang sering dianggap sehat sebenarnya bisa memperburuk masalah kesehatan Anda, terutama saat Anda menua? Buah-buahan seperti pisang, anggur, dan semangka mungkin tampak menyegarkan dan menyehatkan. Namun jika tidak dikonsumsi dengan bijak, mereka bisa meningkatkan kadar gula darah, menyebabkan peradangan, dan mengganggu mobilitas Anda. Masalah yang semakin terasa saat usia bertambah. Di video ini, kita akan membahas 6 buah yang sebaiknya dihindari, khususnya bagi Anda yang berusia lebih dari 60 tahun. Kami akan mengungkapkan alasan mengapa beberapa buah favorit Anda bisa memperburuk kondisi tubuh Anda, seperti meningkatkan kadar gula darah, merusak sirkulasi darah, dan menyebabkan kelemahan otot yang berbahaya. Kami juga akan memberikan solusi untuk memilih buah yang lebih baik untuk kesehatan Anda, dan bagaimana memilih camilan yang benar-benar mendukung kesehatan kaki dan mobilitas Anda. Jangan lewatkan video ini sampai akhir, karena Anda akan belajar cara menjaga kesehatan tubuh, terutama kaki dan sendi, agar tetap bugar dan kuat. Temukan buah-buahan yang lebih baik untuk dikonsumsi dan bagaimana Anda bisa menghindari risiko yang datang dengan mengonsumsi buah yang salah. Jadi, pastikan Anda tetap menonton hingga akhir, agar bisa mulai menerapkan perubahan kecil yang bisa memberi dampak besar pada kesehatan jangka panjang Anda. Kalau Anda belum subscribe, tekan tombol subscribe dan loncengnya ya, biar gak ketinggalan video baru. Kalau suka topiknya, komentar angka 1. Kalau kurang cocok, tulis 0. Masukan Anda sangat berarti. Sekarang, ayo mulai videonya. 1. Pisang matang. Pisang seringkali dipandang sebagai camilan yang sangat baik untuk kesehatan, mudah didapat, penuh gizi, dan tentunya lezat. Banyak orang, terutama mereka yang berusia lanjut, memilih pisang karena kandungan potasium dan vitamin C yang tinggi, yang sangat bermanfaat untuk tubuh. Namun, tahukah Anda bahwa pisang yang terlalu matang justru bisa membawa dampak yang tidak terduga bagi kesehatan, terutama bagi mereka yang sudah berusia lebih dari 60 tahun? Pisang matang mungkin tampak seperti buah yang sudah siap disantap, dengan teksturnya yang lembut dan rasa manis yang menggoda. Namun, di balik kematangannya, terkandung risiko besar yang bisa merusak tubuh secara perlahan. Sebagai pisang semakin matang, kandungan gula alami dalam buah tersebut, terutama fruktosa, meningkat tajam. Ini adalah hasil dari proses pematangan yang menyebabkan pati dalam pisang berubah menjadi gula, sehingga mengubah pisang dari buah yang semula cukup baik untuk tubuh menjadi sumber lonjakan gula yang tak terkendali. Lonjakan gula darah yang mengganggu kesehatan Anda. Peningkatan kadar gula dalam pisang matang bisa berdampak langsung pada keseimbangan gula darah Anda, terutama bagi lansia yang mungkin sudah mulai mengalami penurunan dalam metabolisme tubuh mereka. Ketika kadar gula darah meningkat tajam, tubuh kita pun merespons dengan cara yang tidak selalu terlihat secara langsung. Salah satunya adalah peradangan di dalam tubuh yang berkembang perlahan, namun berdampak besar dalam jangka panjang. Peradangan ini bisa memperburuk kondisi yang sudah ada, seperti artritis, nyeri sendi, dan masalah peredaran darah yang semakin memburuk. Bagi lansia, tubuh sudah tidak secepat dahulu dalam mengatur kadar gula darah, sehingga lonjakan gula yang tinggi ini bisa berbahaya. Salah satu efek yang paling terasa adalah terjadinya penahanan cairan dalam tubuh. Ini membuat kaki Anda terasa lebih berat, seolah setiap langkah yang diambil menjadi lebih sulit dan penuh beban. Anda mungkin merasa seperti berjalan di pasir yang basah atau menapaki jalan yang curam tanpa ada ujungnya. Rasa berat pada kaki ini bisa bertambah buruk seiring berjalannya waktu, dan menyebabkan masalah lain seperti pembengkakan dan ketidaknyamanan yang tidak kunjung hilang. Pengaruh gula berlebih pada kelemahan otot dan kaku sendi. Tapi dampaknya tidak berhenti hanya pada rasa berat di kaki Anda. Bagi lansia yang sudah menghadapi penurunan kekuatan otot dan elastisitas sendi, pisang matang bisa memperburuk kondisi tersebut. Gula darah yang tinggi memperburuk kelemahan otot, membuat Anda merasa lebih lelah dengan cepat dan sulit untuk bergerak dengan leluasa. Setiap gerakan terasa lebih berat dan lebih sulit dilakukan. Hal ini juga memengaruhi sendi Anda, yang sudah kaku akibat penuaan, dan menyebabkan rasa sakit atau ketidaknyamanan yang lebih intens.
Kaki yang terasa berat, sendi yang kaku, dan otot yang lemah adalah 3 gejala utama yang seringkali dialami oleh lansia. Ketika tubuh berusaha mengatasi kadar gula yang berlebihan, proses ini mempengaruhi hampir seluruh sistem tubuh, dari sirkulasi darah hingga sistem saraf, mengarah pada perasaan ketidakberdayaan yang semakin kuat. Anda mungkin merasa seperti tubuh Anda tidak lagi bisa mengikuti keinginan hati Anda. Hal ini seringkali disertai dengan frustasi dan keputusasaan yang mendalam, karena Anda merasa semakin terhalang dalam menjalani aktivitas sehari-hari yang dulu Anda nikmati. Perubahan yang harus diwaspadai. Penting untuk diingat bahwa konsumsi pisang yang terlalu matang tidak hanya berdampak pada satu aspek kesehatan Anda saja. Dengan meningkatnya kadar gula darah, risiko berbagai masalah kesehatan lainnya juga ikut meningkat, termasuk diabetes, masalah kardiovaskular, hingga penurunan fungsi otak yang secara perlahan bisa terjadi. Gula berlebih juga bisa mempengaruhi kesehatan mental Anda, mengakibatkan perasaan cemas atau depresi, yang seringkali disalahartikan sebagai tanda penuaan. Hal ini memperburuk kualitas hidup Anda, mengurangi energi dan semangat Anda, dan membuat Anda merasa lebih terbebani. Sebagai langkah pencegahan, lebih baik untuk memilih pisang yang tidak terlalu matang, atau bahkan pisang yang masih sedikit hijau, untuk menghindari lonjakan gula darah yang berbahaya. Pisang yang lebih muda memiliki kandungan pati yang lebih tinggi dan gula yang lebih rendah, sehingga jauh lebih aman bagi lansia. Selain itu, menjaga pola makan yang seimbang dengan memilih buah-buahan yang tepat bisa menjadi langkah besar dalam menjaga kesehatan tubuh, terutama bagi mereka yang sudah berusia lanjut. Pesan untuk Anda. Meskipun pisang adalah buah yang penuh manfaat, sangat penting bagi kita untuk menyadari bagaimana cara mengonsumsinya dengan bijak. Terlalu banyak mengonsumsi pisang yang sudah matang bisa berdampak negatif pada kesehatan, terutama bagi mereka yang sudah lanjut usia. Jangan biarkan makanan yang Anda anggap sehat justru merusak kesehatan Anda. Perhatikan dengan seksama bagaimana tubuh Anda merespon makanan yang Anda konsumsi, dan buatlah pilihan yang lebih bijak untuk menjaga keseimbangan gula darah serta meningkatkan kualitas hidup Anda. Ingatlah, menjaga kesehatan tubuh adalah perjalanan yang harus dijalani dengan penuh kesadaran dan perhatian, terutama seiring bertambahnya usia. Jangan biarkan hal-hal kecil seperti pisang matang merusak perjalanan itu. Pilih dengan bijak, dan nikmati hidup yang sehat dan penuh energi. 2. Anggur. Meskipun anggur sering dianggap sebagai camilan manis yang menyejukkan dan segar, kenyataannya buah kecil ini menyimpan potensi risiko yang besar, terutama bagi mereka yang berusia lanjut atau yang memiliki masalah kesehatan tertentu. Anggur memiliki salah satu indeks glikemik tertinggi di antara buah-buahan, yang artinya, meskipun kita hanya mengonsumsi segenggam kecil anggur, kadar gula darah kita dapat melonjak dengan cepat dan signifikan. Hal ini bisa menjadi masalah yang sangat serius, karena lonjakan gula darah yang tiba-tiba ini tidak hanya meningkatkan rasa lelah, tetapi juga dapat menyebabkan berbagai komplikasi kesehatan jangka panjang yang sangat merugikan. Jika Anda masih menonton video ini dan merasa pelajaran-pelajaran ini bermanfaat, silakan komentar angka 1 di bawah agar saya tahu bahwa Anda masih menonton video ini bersama saya. Lonjakan gula darah yang tinggi, jika terus-menerus terjadi, dapat merusak saraf-saraf tubuh kita, terutama di kaki dan tangan. Kerusakan saraf ini, yang dikenal sebagai neuropati diabetik, dapat menyebabkan rasa sakit yang luar biasa, sensasi terbakar, dan mati rasa yang membuat seseorang merasa seolah-olah tubuhnya tidak sepenuhnya miliknya lagi. Bayangkan, setiap langkah yang Anda ambil terasa berat, seolah-olah tubuh Anda dipenuhi dengan beban yang tak terlihat namun begitu nyata. Neuropati diabetik tidak hanya mengganggu mobilitas, tetapi juga menurunkan kualitas hidup secara keseluruhan, membuat aktivitas sederhana seperti berjalan atau berdiri menjadi semakin sulit dan menyakitkan. Bagi lansia yang sudah berjuang dengan kondisi seperti diabetes atau masalah peredaran darah, efek mengonsumsi anggur bisa sangat merugikan. Ketika tubuh kita semakin tua, kemampuannya untuk mengatur kadar gula darah dan melawan dampak buruknya menjadi semakin terbatas. Ini artinya, tubuh yang sudah rentan akan semakin sulit untuk mengatasi lonjakan gula darah yang tajam. Efek dari kebiasaan makan anggur secara berlebihan bisa sangat signifikan,
mengarah pada penurunan keseimbangan tubuh, kesulitan bergerak, dan peningkatan rasa sakit yang menyiksa. Setiap langkah yang seharusnya ringan menjadi semakin terbebani oleh rasa sakit yang mengganggu. Bahkan saat tidur, kaki yang terasa berat dan nyeri bisa membuat tidur yang seharusnya nyenyak menjadi penuh kegelisahan. Kehilangan kemampuan untuk berjalan dengan bebas dan tanpa rasa sakit adalah salah satu hal yang paling menantang bagi lansia. Ini bukan hanya tentang fisik, ini juga tentang kehilangan kemerdekaan, kebebasan untuk melakukan hal-hal sederhana yang dulu bisa dilakukan dengan mudah. Bayangkan bagaimana rasanya ketika Anda merasa terjebak di dalam tubuh Anda sendiri, tidak dapat bergerak atau beraktivitas tanpa rasa sakit yang mencegah Anda dari menikmati hidup sepenuhnya. Rasa kekecewaan dan frustrasi ini bisa menjadi sangat emosional dan meresahkan, terutama bagi mereka yang ingin tetap aktif, menjalani hidup mereka dengan penuh semangat, dan merasakan kebebasan bergerak. Namun, bukan berarti kita harus menghindari anggur sepenuhnya. Setiap pilihan dalam hidup kita adalah tentang keseimbangan dan kesadaran. Meskipun anggur mengandung banyak vitamin dan antioksidan yang bermanfaat, penting untuk mengonsumsinya dengan bijaksana, terutama bagi mereka yang berisiko tinggi mengalami masalah kesehatan terkait gula darah. Memilih buah-buahan yang lebih rendah indeks glikemiknya dan yang lebih ramah bagi tubuh yang menua bisa membantu menjaga kestabilan gula darah dan mencegah kerusakan lebih lanjut pada saraf-saraf tubuh kita. Dengan memperhatikan makanan yang kita konsumsi, kita tidak hanya menjaga kesehatan tubuh, tetapi juga memperpanjang kebebasan kita untuk bergerak, untuk hidup tanpa rasa sakit, dan untuk menikmati momen-momen kecil dalam hidup yang seringkali dianggap remeh. Pilihan kita hari ini akan memengaruhi kualitas hidup kita di masa depan. Dan dengan memilih dengan bijak, kita dapat menjaga tubuh kita tetap kuat dan siap menghadapi segala tantangan yang datang. 3. Jus jeruk, meskipun yang diperas segar. Seringkali, kita mendengar bahwa jus jeruk adalah pilihan yang baik untuk memulai hari, terutama saat diperas segar dari buahnya. Kita sering merasa bahwa kita memberikan tubuh kita vitamin C yang sangat dibutuhkan untuk memperkuat sistem kekebalan tubuh. Jus jeruk memang penuh dengan manfaat vitamin C yang dapat meningkatkan daya tahan tubuh dan mencegah kita dari berbagai infeksi. Namun, di balik manfaat yang tampak sepele ini, jus jeruk, bahkan yang diperas segar sekalipun, menyimpan potensi bahaya yang sering diabaikan, terutama bagi mereka yang sudah berusia lanjut. Kita semua tahu betapa pentingnya asupan vitamin C untuk menjaga tubuh tetap sehat. Vitamin ini berperan besar dalam memperkuat pertahanan tubuh melawan penyakit dan mempercepat proses pemulihan. Namun, ada sisi lain yang sering terlupakan, bahwa jus jeruk, meskipun mengandung vitamin C, kehilangan sebagian besar manfaat kesehatan yang diberikan oleh buah jeruk utuh. Ketika kita meminum jus jeruk, kita mengonsumsi hanya cairan yang syarat dengan gula, tanpa mendapatkan manfaat serat yang terkandung dalam buahnya. Serat ini tidak hanya berfungsi untuk memberikan tekstur dan kekayaan rasa pada buah, tetapi juga memiliki peran yang sangat vital dalam proses pencernaan dan penyerapan gula dalam tubuh. Serat pada buah jeruk berfungsi sebagai penyangga alami yang memperlambat penyerapan gula ke dalam darah, memberikan tubuh waktu untuk memprosesnya dengan cara yang lebih alami dan terkendali. Tanpa serat tersebut, jus jeruk masuk ke dalam sistem pencernaan dengan sangat cepat, dan tubuh pun menyerap gula cair ini dalam waktu singkat. Ini berarti kadar gula darah kita langsung melonjak tajam, tanpa adanya kontrol yang biasanya diberikan oleh serat. Hal ini bisa memberikan tekanan yang besar pada organ hati, yang bertanggung jawab untuk memproses dan mengolah gula tersebut, memaksa hati bekerja lebih keras dari seharusnya. Tekanan ini bisa memicu peradangan dalam tubuh, sebuah kondisi yang diam-diam merusak jaringan tubuh kita dan mengganggu fungsi organ lainnya. Namun, dampak dari lonjakan kadar gula darah ini tidak hanya terasa pada hati. Ketika gula darah meningkat dengan cepat, sirkulasi darah juga bisa terganggu. Ini berbahaya, terutama bagi mereka yang sudah berusia lanjut, karena gangguan sirkulasi dapat menyebabkan masalah kesehatan pada kaki dan mobilitas secara keseluruhan. Seiring bertambahnya usia, kita semakin rentan terhadap penurunan fungsi pembuluh darah dan masalah terkait peredaran darah yang dapat memperburuk kondisi seperti varises, pembekuan darah, dan bahkan gangguan pada saraf kaki. Rasa nyeri yang muncul pada kaki,
rasa berat yang sulit dihilangkan, dan terbatasnya kemampuan untuk bergerak bebas adalah beberapa masalah yang sering dialami oleh lansia akibat gangguan sirkulasi darah. Bagi mereka yang menderita diabetes, lonjakan kadar gula darah yang disebabkan oleh konsumsi jus jeruk bisa sangat berbahaya. Dalam kasus ini, tubuh kesulitan untuk memproses gula secara efektif, yang memperburuk gejala diabetes, seperti kelelahan, peningkatan rasa haus, penglihatan kabur, dan bahkan gangguan pada ginjal. Bagi mereka yang berisiko terhadap masalah jantung atau gangguan metabolisme lainnya, jus jeruk bisa memperburuk kondisi ini, menambah beban pada tubuh yang sudah rentan dan menyebabkan komplikasi jangka panjang yang sulit untuk ditangani. Meski jus jeruk sering dianggap sebagai minuman sehat dan menyegarkan, kenyataannya, kita harus berhati-hati dengan pilihan makanan dan minuman kita, terutama saat kita semakin menua. Jus jeruk, yang semula tampak seperti pilihan alami yang menyehatkan, bisa menjadi sumber masalah bagi tubuh kita, mengingat dampaknya yang lebih besar pada kadar gula darah dan sirkulasi tubuh kita yang sudah mulai menurun seiring bertambahnya usia. Oleh karena itu, sebaiknya kita menggantinya dengan pilihan yang lebih sehat, seperti mengonsumsi buah jeruk utuh yang kaya akan serat, yang tidak hanya membantu menjaga kadar gula darah tetap stabil, tetapi juga memberikan manfaat pencernaan yang lebih baik serta menjaga kesehatan jantung dan pembuluh darah. Penting untuk kita menyadari bahwa meskipun jus jeruk menawarkan manfaat vitamin C, itu hanyalah sebagian kecil dari apa yang sebenarnya dibutuhkan tubuh kita untuk menjaga kesehatan secara keseluruhan. Memilih buah jeruk utuh, yang kaya akan serat dan nutrisi lainnya, bisa menjadi langkah bijak dalam menjaga kesehatan tubuh, meningkatkan kualitas hidup, dan melindungi tubuh kita dari penyakit yang terkait dengan penuaan. Jadi, meskipun jus jeruk bisa terasa seperti pilihan yang mudah dan segar, tidak ada salahnya untuk berpikir 2 kali sebelum meminumnya, dan lebih memilih pilihan yang lebih alami dan bermanfaat bagi tubuh kita di masa depan. 4. Semangka. Semangka, buah yang sering kita kaitkan dengan momen menyegarkan di tengah teriknya matahari, memiliki pesona yang tak bisa dipungkiri. Dengan warna merah cerah yang memikat, semangka tampaknya menjadi pilihan camilan yang sempurna di musim panas. Rasanya yang manis, berair, dan segar, seolah memberi kelegaan instan saat tubuh terasa lelah dan dehidrasi. Tetapi, meskipun semangka sering dianggap sebagai buah yang aman dan menyehatkan, Anda mungkin tidak menyadari bahwa di balik tampilan cerianya, semangka menyimpan sejumlah bahaya tersembunyi yang bisa mempengaruhi kesehatan, terutama bagi mereka yang sudah memasuki usia lanjut. Semangka memang kaya akan air, yang dapat membantu tubuh tetap terhidrasi. Namun, tahukah Anda bahwa semangka mengandung kadar gula yang cukup tinggi, khususnya fruktosa, jenis gula alami yang berasal dari buah-buahan? Meskipun fruktosa sering dianggap lebih alami, kandungannya yang tinggi dalam semangka dapat dengan cepat meningkatkan kadar gula darah. Hal ini sangat berbahaya bagi tubuh yang semakin rentan dengan bertambahnya usia, karena lonjakan gula darah yang cepat ini dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan yang serius. Salah satunya adalah gangguan pada metabolisme, yang bisa memicu diabetes tipe 2 atau memperburuk kondisi diabetes yang sudah ada. Ketika kadar gula darah naik tajam, tubuh kita harus bekerja keras untuk mengontrolnya, yang akhirnya menambah beban pada organ-organ internal kita, seperti hati dan ginjal. Penting untuk diingat bahwa semangka yang tampaknya sangat segar dan menyehatkan, justru bisa memperburuk kondisi peradangan dalam tubuh. Pada orang yang lebih tua, tubuh mereka lebih mudah mengalami peradangan kronis yang dapat memperburuk berbagai masalah kesehatan seperti artritis, penyakit jantung, dan gangguan pencernaan. Setiap kali kadar gula darah meningkat, sistem tubuh kita bekerja lebih keras untuk mengatasinya, dan ini bisa mempercepat proses penuaan secara keseluruhan. Tanpa kita sadari, semangka yang kita konsumsi dengan niat baik justru bisa menjadi penyumbang utama dalam meningkatkan peradangan tersebut, yang memengaruhi kualitas hidup kita dalam jangka panjang. Namun, semangka tidak berhenti pada masalah gula darah saja. Semangka juga memiliki efek diuretik yang cukup kuat, yang berarti ia memicu pengeluaran cairan dari tubuh lebih banyak daripada yang diinginkan. Ini mungkin terdengar tidak berbahaya, tetapi bagi mereka yang sudah memiliki masalah dehidrasi atau keseimbangan elektrolit tubuh, efek ini bisa sangat berisiko.
Ketika kita kehilangan cairan tubuh dalam jumlah besar, kita juga kehilangan sejumlah besar mineral penting yang diperlukan untuk fungsi tubuh yang optimal. Salah satu mineral yang paling terpengaruh adalah kalium. Kalium memiliki peran vital dalam mengatur keseimbangan cairan tubuh serta mendukung fungsi otot dan jantung. Tanpa kalium yang cukup, otot-otot kita menjadi lebih rentan terhadap kram dan kelemahan yang luar biasa. Bahkan, bagi mereka yang sudah berusia lanjut dan menghadapi masalah mobilitas, kelemahan kaki yang disebabkan oleh kekurangan kalium bisa membuat gerakan sehari-hari menjadi sangat sulit dan menyakitkan. Jika Anda masih menonton video ini dan merasa pelajaran-pelajaran ini bermanfaat, silakan komentar angka 2 di bawah agar saya tahu bahwa Anda masih menonton video ini bersama saya. Bagi orang yang lebih tua, terutama mereka yang telah lama berjuang dengan masalah otot, sendi, atau bahkan dehidrasi, semangka bisa menjadi musuh yang tidak tampak. Apa yang terlihat seperti makanan ringan yang menyegarkan dan alami, pada kenyataannya bisa memperburuk gejala-gejala yang sudah ada. Bayangkan bagaimana setiap langkah yang Anda ambil menjadi lebih berat dan lebih sulit ketika kaki Anda dipenuhi dengan rasa lelah dan kram yang datang tanpa peringatan. Bukan hanya itu, semangka juga bisa memperburuk rasa kaku pada sendi, karena kadar gula yang tinggi mempengaruhi elastisitas jaringan tubuh, membuatnya lebih sulit bagi tubuh untuk pulih setelah aktivitas. Pada orang yang memiliki masalah ginjal atau jantung, efek diuretik semangka ini bisa sangat berbahaya. Ginjal harus bekerja ekstra keras untuk memproses cairan yang berlebihan, dan jika ginjal sudah berada dalam kondisi yang rentan, efek ini bisa menyebabkan kerusakan lebih lanjut. Begitu juga pada jantung, yang akan tertekan oleh ketidakseimbangan elektrolit akibat kehilangan kalium. Secara keseluruhan, semangka yang tampaknya tidak berbahaya ini bisa menjadi beban yang tidak terlihat, memperburuk masalah kesehatan yang sudah ada dan menambah ketegangan pada organ-organ vital. Semangka mungkin tampak sebagai pilihan camilan sehat dan alami, tetapi penting untuk menyadari bahwa tidak semua yang terlihat sehat benar-benar memberi manfaat bagi tubuh kita. Terutama bagi mereka yang lebih tua, di mana tubuh kita tidak lagi dapat menangani dampak negatif dari makanan dan minuman tertentu dengan cara yang sama seperti di masa muda. Sebelum Anda melahap potongan semangka segar itu, pertimbangkan kembali, apakah tubuh Anda benar-benar siap untuk menerima potensi dampak buruk dari buah yang menyegarkan ini? Apakah semangka, meskipun segar dan manis, mungkin sebenarnya memperburuk kondisi tubuh Anda? Ketika kita semakin menua, kita harus lebih berhati-hati dengan apa yang kita konsumsi. Dan semangka, meskipun nikmat, mungkin bukan pilihan terbaik untuk tubuh yang sudah mulai menua. 5. Mangga, terutama yang sangat matang. Mangga, dengan warnanya yang cerah dan rasa manis yang menggoda, adalah buah yang sangat disukai oleh banyak orang di seluruh dunia. Selain lezat, mangga juga dikenal karena kandungan gizi yang melimpah, seperti vitamin C, vitamin A, serta antioksidan yang membantu melawan radikal bebas dalam tubuh. Namun, di balik kelezatannya, mangga, terutama yang sudah sangat matang, memiliki dampak yang bisa sangat berbahaya, khususnya bagi lansia yang sudah menghadapi berbagai tantangan kesehatan. Ketika mangga mencapai tingkat kematangan puncaknya, kandungan gula alami yang terdapat di dalamnya, seperti fruktosa, glukosa, dan sukrosa, menjadi sangat tinggi. Gula-gula alami ini dapat berfungsi sebagai energi instan, namun juga bisa memberikan dampak negatif yang signifikan pada tubuh lansia, terutama jika mereka sudah memiliki kondisi kesehatan tertentu. Bagi kebanyakan orang, mangga yang sangat matang mungkin tampak seperti camilan sehat dan lezat, tetapi bagi lansia yang rentan terhadap fluktuasi gula darah, mangga bisa berfungsi sebagai pelan-pelan yang membawa kerusakan kesehatan. Lonjakan gula darah yang terjadi setelah mengonsumsi mangga yang sangat matang sangat besar. Ketika kadar gula darah melonjak secara cepat, tubuh harus bekerja keras untuk menstabilkannya, yang mengarah pada peningkatan produksi insulin. Sayangnya, pada lansia, sensitivitas terhadap insulin sudah menurun, yang menyebabkan tubuh tidak dapat mengelola gula darah dengan efisien. Hasilnya, lonjakan gula darah yang terjadi bisa berlanjut menjadi masalah kesehatan yang lebih serius, termasuk kelelahan berlebihan, peningkatan rasa lapar yang mendalam,
dan bahkan masalah dalam pengelolaan berat badan. Namun, masalah utamanya bukan hanya lonjakan gula darah itu sendiri. Bagi banyak lansia yang sudah menghadapi kekakuan sendi atau radang sendi, mangga yang sangat matang dapat memperburuk kondisi peradangan yang sudah ada. Fruktosa, salah satu jenis gula yang terdapat dalam mangga, dapat memperburuk peradangan dalam tubuh, terutama pada persendian yang sudah mengalami kerusakan akibat usia. Akibatnya, sendi-sendi yang seharusnya dapat bergerak dengan lancar, kini terasa semakin kaku dan nyeri. Ini akan membuat lansia merasa lebih berat ketika berjalan atau bahkan berdiri, dan rasa sakit ini bisa sangat mengurangi kualitas hidup mereka. Bayangkan perasaan mereka ketika setiap langkah yang diambil terasa seperti beban besar di kaki mereka. Selain itu, peradangan yang semakin memburuk pada tubuh ini dapat memperlambat kemampuan tubuh untuk memulihkan diri. Lansia yang mengonsumsi mangga yang sangat matang, terutama mereka yang telah lama berjuang dengan kondisi seperti radang sendi atau osteoporosis, mungkin merasakan kelelahan yang tak kunjung hilang. Otak dan tubuh mereka mungkin merasa tertekan, seolah-olah tidak ada cukup energi untuk bergerak atau beraktivitas. Proses pemulihan yang lambat ini sangat mengganggu bagi mereka yang menginginkan kehidupan yang lebih aktif dan penuh semangat. Mangga yang sangat matang juga memiliki dampak negatif terhadap kemampuan motorik. Bagi sebagian lansia, perubahan gula darah yang cepat dapat mempengaruhi koordinasi tubuh mereka, menyebabkan gerakan yang lebih lambat dan kurang terkontrol. Ini menjadi masalah besar ketika mereka membutuhkan refleks cepat dalam aktivitas sehari-hari, seperti berjalan, berdiri, atau naik tangga. Lonjakan gula darah yang tinggi dapat menyebabkan penurunan fungsi otot, mengarah pada rasa lemah dan ketidakmampuan untuk bergerak dengan lincah. Selain itu, fluktuasi gula darah juga bisa menyebabkan ketidakseimbangan elektrolit yang lebih parah, yang dapat mempengaruhi kestabilan otot dan keseimbangan tubuh secara keseluruhan. Untuk lansia yang sudah mengalami penurunan kualitas tidur, mangga yang sangat matang juga bisa memperburuk masalah tersebut. Peningkatan gula darah dapat menyebabkan rasa gelisah dan kesulitan tidur, dan ini bisa menjadi semakin buruk seiring berjalannya waktu. Lansia yang mengonsumsi mangga yang sangat matang bisa merasa terjaga sepanjang malam, cemas dan terjaga dari tidur mereka. Tidur yang terganggu semakin memperburuk kondisi tubuh mereka, karena tidur yang nyenyak adalah salah satu faktor penting dalam pemulihan tubuh dan mental. Namun, terlepas dari efek samping yang bisa ditimbulkan, mangga tetap memiliki manfaat yang tak terbantahkan. Buah ini kaya akan vitamin C, yang mendukung kekebalan tubuh dan melindungi sel-sel dari kerusakan oksidatif. Mangga juga mengandung serat yang baik untuk pencernaan dan mendukung kesehatan usus. Meskipun demikian, penting untuk mengonsumsinya dengan hati-hati, terutama bagi lansia yang sudah berisiko mengalami lonjakan gula darah. Sebagai alternatif, mereka dapat memilih mangga yang sedikit kurang matang, karena buah ini memiliki kadar gula yang lebih rendah, atau mengonsumsinya dalam porsi kecil yang seimbang dengan makanan lain yang dapat membantu menstabilkan kadar gula darah. Penting untuk diingat bahwa tidak semua mangga sama. Mangga yang masih agak keras dan belum terlalu matang mungkin lebih aman untuk dikonsumsi oleh lansia, karena kandungan gula alami yang lebih rendah. Mengombinasikan mangga dengan makanan lain yang dapat membantu menstabilkan kadar gula darah, seperti kacang-kacangan, sayuran hijau, atau protein tanpa lemak, bisa menjadi cara yang lebih sehat untuk menikmati rasa manis mangga tanpa menambah risiko kesehatan. Sebagai kesimpulan, meskipun mangga sangat kaya akan gizi dan manfaat kesehatan, konsumsi mangga yang sangat matang harus dipertimbangkan dengan hati-hati bagi lansia, terutama mereka yang sudah berjuang melawan masalah gula darah atau radang sendi. Memilih mangga dengan bijak, mengatur porsi, dan mengonsumsinya dalam kombinasi dengan makanan lain yang seimbang, adalah langkah-langkah penting untuk menjaga kesehatan dan kualitas hidup di usia senja. Jangan biarkan kelezatan mangga yang manis mengorbankan kesehatan Anda. Pastikan untuk menikmati buah ini dengan penuh kesadaran dan kebijaksanaan. 6 buah kering, kurma, kismis, ara. Buah kering, seperti kurma, kismis, dan ara, sering dianggap sebagai camilan sehat yang alami dan penuh manfaat, terutama bagi mereka yang ingin menjaga pola makan yang lebih baik.
Banyak yang mengira bahwa mengganti camilan manis dengan buah kering akan memberikan manfaat kesehatan yang lebih besar. Namun, ada sisi gelap dari buah-buahan ini yang seringkali terabaikan, terutama bagi para lansia atau mereka yang memiliki masalah kesehatan tertentu. Meskipun buah kering tampak seperti pilihan yang lebih baik daripada camilan manis lainnya, kenyataannya, buah-buahan ini bisa berisiko bagi kesehatan tubuh kita jika dikonsumsi secara berlebihan. Salah satu alasan utama mengapa buah kering bisa menjadi ancaman tersembunyi adalah konsentrasi gula yang tinggi. Proses pengeringan menghilangkan sebagian besar kandungan air dalam buah, tetapi secara drastis meningkatkan konsentrasi gula alami yang ada. Sebuah segenggam kecil kurma, kismis, atau ara yang tampak tidak berbahaya, dapat mengandung kadar gula yang jauh lebih tinggi daripada yang kita bayangkan. Bahkan, buah kering ini bisa mengandung gula yang setara dengan beberapa buah segar dalam jumlah yang jauh lebih sedikit. Hal ini menyebabkan lonjakan glukosa yang cepat dan tajam di dalam darah, yang dapat memengaruhi berbagai fungsi tubuh. Bagi tubuh yang semakin menua, lonjakan gula darah yang mendadak dan berulang kali ini bisa sangat berbahaya. Seiring bertambahnya usia, tubuh kita menjadi semakin sensitif terhadap perubahan kadar gula darah. Lonjakan gula yang cepat dapat menyebabkan peningkatan kadar insulin yang berlebihan, yang dalam jangka panjang bisa meningkatkan risiko diabetes tipe 2. Selain itu, fluktuasi gula darah yang tidak stabil dapat mempengaruhi fungsi otak, menyebabkan gangguan kognitif, penurunan daya ingat, dan penurunan kemampuan untuk fokus, yang semuanya menjadi masalah besar bagi lansia. Jika Anda masih menonton video ini dan merasa pelajaran-pelajaran ini bermanfaat, silakan komentar angka 3 di bawah agar saya tahu bahwa Anda masih menonton video ini bersama saya. Tidak hanya itu, lonjakan gula ini juga dapat merusak kesehatan jantung dan pembuluh darah. Ketika kadar gula darah tinggi dan tidak terkendali, ini dapat menyebabkan peningkatan trigliserida dan kolesterol jahat, LDL, dalam darah, yang akan memperburuk kondisi kardiovaskular. Tekanan darah juga bisa meningkat, yang meningkatkan risiko terkena stroke atau serangan jantung. Bagi mereka yang sudah memiliki masalah jantung atau tekanan darah tinggi, efek ini bisa sangat berbahaya, memperburuk kondisi yang sudah ada dan meningkatkan kemungkinan komplikasi. Namun, dampak dari buah kering tidak berhenti di situ. Efek lonjakan gula darah yang tajam juga dapat memperburuk masalah sirkulasi darah, yang sudah menjadi masalah umum bagi banyak lansia. Buah kering dapat meningkatkan inflamasi dalam tubuh, yang memperburuk gejala artritis, memicu rasa sakit pada sendi, dan menyebabkan kekakuan otot. Bagi mereka yang sudah mengalami masalah mobilitas atau kelemahan otot, efek ini bisa sangat mengganggu, mengurangi kemampuan mereka untuk bergerak bebas dan meningkatkan ketergantungan pada orang lain untuk kegiatan sehari-hari. Bayangkan, setiap kali Anda mengonsumsi buah kering ini, tubuh Anda bisa merasa semakin lelah, sendi-sendi terasa lebih sakit, dan gerakan menjadi semakin terbatas. Terlalu sering mengonsumsi buah kering juga bisa memperburuk masalah pencernaan. Buah kering mengandung kadar serat yang tinggi, yang memang baik untuk sistem pencernaan, tetapi jika dikonsumsi dalam jumlah berlebihan, serat ini bisa menyebabkan gangguan pencernaan seperti perut kembung, gas berlebih, dan diare. Hal ini bisa menjadi masalah besar bagi lansia, yang seringkali memiliki sistem pencernaan yang lebih sensitif dan rentan terhadap gangguan. Salah satu masalah tambahan yang perlu diperhatikan adalah penggunaan bahan pengawet pada beberapa jenis buah kering komersial. Beberapa buah kering diproses dengan tambahan bahan pengawet seperti sulfur dioksida untuk menjaga kesegaran dan warnanya. Namun, bahan pengawet ini dapat menyebabkan reaksi alergi pada beberapa orang, terutama bagi mereka yang memiliki masalah pernapasan atau alergi terhadap sulfur. Mengonsumsi buah kering yang mengandung bahan pengawet ini bisa memicu masalah pernapasan, seperti sesak napas atau bahkan serangan asma, yang berisiko lebih tinggi bagi lansia dengan masalah pernapasan atau gangguan paru-paru. Sementara buah kering seperti kurma, kismis, dan ara sering dipromosikan sebagai alternatif yang lebih sehat untuk camilan manis lainnya, kenyataannya mereka bisa membawa dampak buruk bagi tubuh jika dikonsumsi dalam jumlah yang berlebihan, terutama bagi orang yang sudah mengalami masalah kesehatan. Tidak ada yang salah dengan menikmati sedikit buah kering sebagai camilan sesekali,
tetapi penting untuk memahami potensi dampaknya pada tubuh kita, terutama jika Anda sudah memiliki masalah dengan kadar gula darah, tekanan darah, atau mobilitas. Jadi, meskipun buah kering tampaknya menjadi pilihan yang lebih sehat daripada permen atau camilan manis lainnya, Anda perlu mempertimbangkan kembali apakah itu benar-benar pilihan terbaik untuk tubuh Anda. Bagi banyak orang, terutama lansia, buah kering bisa menjadi senjata tersembunyi yang memperburuk kondisi kesehatan yang sudah ada. Jika Anda ingin menikmati camilan manis, lebih baik memilih buah segar yang lebih rendah gula dan lebih banyak kandungan air, atau pilih camilan sehat lainnya yang tidak meningkatkan kadar gula darah Anda secara drastis. Jangan biarkan buah kering yang tampaknya sehat ini merusak kualitas hidup Anda. Sekarang Anda sudah mengetahui betapa pentingnya memilih camilan yang tepat untuk menjaga kesehatan, terutama bagi mereka yang sudah berusia lanjut. Meskipun buah kering sering dianggap sehat, kita harus berhati-hati dengan konsumsi berlebihan yang dapat berdampak buruk pada kadar gula darah, sirkulasi, dan kesehatan tubuh secara keseluruhan. Jadi, apa yang sudah Anda pelajari sejauh ini? Apakah Anda menyadari dampak tersembunyi dari buah kering yang mungkin sering Anda konsumsi? Kami ingin mendengar pendapat Anda. Silakan tulis di kolom komentar di bawah ini satu hal yang telah Anda pelajari dan berencana untuk praktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Kami yakin bahwa perubahan kecil yang Anda lakukan dapat membuat perbedaan besar untuk kesehatan Anda. Jika Anda menyukai video ini, jangan lupa tinggalkan komentar di bawah, serta like, share, dan subscribe ke saluran YouTube kami untuk mendapatkan lebih banyak informasi bermanfaat lainnya. Terima kasih telah menonton, dan sampai jumpa di video berikutnya.